Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sesi kali ini kita bersama akan membahas tentang organisasi kehidupan. Disimak baik-baik, mudah-mudahan apa yang Bu Ana berikan pada kalian membantu kalian belajar tentang bab organisasi kehidupan. Nah, kita awali dulu dari tingkatan organisasi kehidupan ya, mulai dari yang kecil yaitu sel. Sebenarnya kalian kalau mau berpikir dari atas ke bawah juga boleh, misalnya kita mulai dari individu ya atau organisme ya, kemudian di dalamnya organisme itu ada sistem organ. Di dalam sistem organ ada organ, di dalam organ ada jaringan, di dalam jaringan ada sel. Nah, jadi kalau dari tingkatan yang paling kecil, berarti di dalam makhluk hidup itu yang paling kecil adalah sel. Sehingga kalau kita belajar dari kecil ke besar itu, maka begini caranya. Tingkatan yang paling kecil adalah sel. Kumpulan sel akan membentuk jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk organ. Kumpulan organ-organ gitu akan membentuk sistem organ. Sistem organ akan membentuk individu atau organisme. Kalau organisme ini sendirian kan namanya individu ya. Kalau organisme itu berkumpul, individu-individu ini menjadi beberapa individu, maka disebut populasi. Ya, dan seterusnya ya. Populasi akan berkumpul jadi komunitas ya. Komunitas dengan komunitas yang lain akan berkumpul jadi bioma ya. Bioma nanti kalau berserta atmosfernya namanya biosfer. Nah, di sini dibantu gambar ya. Ini contoh gambar sel, kemudian ini jaringan, ini organ, ini sistem organ. Ya. Ini contoh individu, ini contoh populasi, kemudian ini contoh dari komunitas, gitu ya, dan seterusnya sampai kita pada biosfer. Kita lihat perbedaannya lagi ya, biar lebih paham. Ya, jadi level atau tingkatan dari organisasi itu yang pertama adalah sel. Nah, kita sandingkan antara tumbuhan dan hewan, karena nanti yang kita pelajari adalah tumbuhan dan hewan. Sel hewan dengan sel tumbuhan juga ada perbedaan, begitu juga sampai pada jaringan, organ, dan sistem organnya. Nanti kita kupas satu persatu. Ya, ini yang tingkatan yang paling rendah adalah sel, ini sel tumbuhan, kemudian ini sel hewan. Ini contoh jaringan ya pada tumbuhan, ini contoh jaringan pada hewan. Nah, kalau pada organ pada tumbuhan dan hewan pastilah berbeda. Ya, ini adalah contoh organ dari tumbuhan, ini contoh organ dari hewan. Sistem organnya juga berbeda karena organnya berbeda. Nah, ini adalah contoh sistem organ pada tumbuhan, ini contoh sistem organ pada hewan. Nah, ini adalah organismenya. Jadi, organisme adalah satu kesatuan utuh dari sistem organ. Baik, kita belajar mulai dari yang paling sederhana atau yang paling kecil, yaitu sel. Nah, kita lihat dulu bahwa organisme tadi ternyata ada yang uniseluler ya, atau bersel satu, bersel tunggal, tapi ada juga yang multiseluler atau bersel banyak. Nah, bagaimana kalau organisme itu tersusun atas satu sel? Kalau atas satu sel berarti kan dia cuma satu sel, nggak punya organ dong gitu ya. Dia nggak punya sistem organ, nggak punya jaringan karena dia cuman berupa satu sel. Makanya organisme yang seperti ini disebut uniseluler, atau contohnya yaitu bakteri dan protista.
ya. Nah, bagaimana dia hidup gitu ya? Nanti kita kupas ya, bahwa di dalam sel itu ternyata ada organel-organel selnya. Nah, nanti yang melakukan kesatuan dari kehidupan yang ada pada uniseluler itu adalah organel sel, bukan organ. Itu bedanya antara uniseluler dan multiseluler. Nah, kalau multiseluler kita tahu ya, ada manusia, tumbuhan ya, karena bentuknya besar ya, tidak perlu melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Baik, kita pelajari lebih detail apa itu sel. Nah, tadi sudah kita bahas di atas bahwa struktur sel hewan itu berbeda dengan struktur sel tumbuhan. Coba kita lihat ya, bahwa sel hewan itu strukturnya itu paling luar ya. Jadi yang paling luar dari sel itu bagian paling luar gitu ya. Jadi kita lihat apa sih bagian-bagian dari sel. Nah, kalau pada sel hewan itu bagian terluarnya itu adalah membran sel. Ya, sehingga bentuk dari sel hewan itu lentur. Ya, kalau kita lihat sel hewan atau sel manusia itu kalau dipencet itu lentur gitu ya. Kenapa begitu? Karena luarnya ya, yang paling luar itu tersusun atas membran sel. Nah, kita lihat ya, apa saja sih bagian-bagian dari sel hewan. Nah, tadi saya sudah sebut bahwa bagian terluarnya adalah membran sel. Nah, di dalam membran sel itu ada isi sel. Bayangkan bahwa sel ini punya ruang gitu ya, seperti bola begitu ya, tetapi tidak kaku. Ya, jadi bentuknya lebih fleksibel, lentur gitu ya, kayak seperti balon. Jadi ada ruangan di sana. Nah, isi ruangannya itu apa? Isi ruangannya itu adalah cairan sel dan organel sel. Ya. Jadi saya kalau mengajar itu biasanya memparodikan apa ya, membuat miniatur dari sel itu seperti bakso gitu ya. Mangkoknya itu adalah membran selnya, kemudian airnya, kuahnya bakso itu adalah cairan selnya, kemudian gorengan, baksonya gitu ya, siomennya itu adalah organel-organel sel. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat apa saja sih gitu ya, apa saja sih isi selnya. Tadi saya sudah bilang ada cairan sel ya, atau disebut dengan sitoplasma. Ya, kalau isi sel namanya protoplasma. Nah, ada di dalam sel ada namanya inti sel ya, atau nukleus. Kemudian di dalamnya inti sel masih ada lagi organel sel namanya nukleolus ya, atau disebut anak inti sel. Kemudian di paling dekat dengan inti sel ini ya, nukleusnya itu adalah retikulum endoplasma. Nanti kita kupas satu-satu ya, apa fungsinya dan mengapa dia ada di situ. Nah, kalau makhluk hidup yang organisme yang uniseluler tadi, yang mengerjakan pekerjaan di dalam tubuhnya itu ya organel-organel sel ini. Kalau pada manusia kan organ-organ ya, misalnya jantung, paru-paru gitu ya. Nah, nanti yang uniseluler adalah organel-organel sel ini. Nah, kita bahas apa fungsi masing-masing organel sel. Inti sel di luar inti sel itu ada namanya retikulum endoplasma ya. Kemudian ada lagi badan Golgi ya, ada lagi mitokondria, ada lagi vakuola, ada lagi ribosom, ada mikrotubul ya, dan lain-lain ya. Nanti kita kupas satu-satu. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, kita ke sel
tumbuhan. Sedikit berbeda ya pada sel tumbuhan. Jadi ini inti selnya gitu ya, di dalamnya ada anak inti sel atau nukleolus. Kemudian ini adalah retikulum endoplasmanya, kemudian ini adalah badan Golginya, ini adalah lisosomnya, kemudian ini adalah mitokondria. Yang berbeda adalah paling luar. Kalau ini kan membran sel sama dengan yang di sel hewan tadi, tetapi di luarnya pada sel tumbuhan itu juga dilapisi dengan dinding sel. Mengapa ada dinding sel? Karena sel tumbuhan itu kan butuh kaku gitu ya. Kalau tidak ada dinding sel, maka dia akan lentur gitu ya. Padahal kan akar butuh dia tegak berdiri, batang butuh bertegak gitu ya. Daun juga begitu ya, nggak ngelemprek gitu ya, nggak lemes gitu ya. Nah, butuh kakunya itulah dilengkapi dengan dinding sel. Kalau pada manusia kan sudah ada rangka ya, jadi tidak perlu dinding sel. Pada dinding pada sel tumbuhan inilah dilengkapi dinding sel biar kaku. Ada lagi yang berbeda di sini adalah vakuola. Kalau tadi kita temukan di sel hewan tuh vakuolanya kecil sekali ya. Nah, karena berbeda fungsi. Nah, pada sel tumbuhan vakuolanya besar seperti ini. Ada yang berbeda lagi adalah plasida ya, atau kloroplas. Nah, kloroplas ini pada sel tumbuhan digunakan untuk fotosintesis ya. Nah, karena sel hewan tidak perlu fotosintesis, maka tidak ada kloroplas. Baik, kita kupas satu-satu mulai dari yang paling luar. Kalau dibesarkan membran sel itu seperti ini ya. Kenapa gitu ya? Karena digunakan fungsinya sebagai ini melindungi isi sel, kemudian sebagai pengatur lalu lintas zat ya, atau keluar masuknya zat. Maksudnya begini ya, kita kenapa sih kok harus ada membran sel gitu ya? Biar kalau zat itu masuk sama keluar itu ada yang ngatur gitu. Misalnya manusia nyemplung gitu ya ke kolam gitu ya, kan itu situ ada air ya. Kalau kita tidak dibutuhkan, air itu tidak dibutuhkan oleh sel kita ya, kita nggak perlu air itu masuk ya, sehingga kita nggak menggelembung ya. Jadi seperti itu. Jadi tugasnya dia adalah melindungi isi sel dan mengatur lalu lintas atau keluar masuknya sel. Kemudian yang berikutnya adalah sitoplasma atau cairan tadi ya, cairan sel. Nah, cairan ini fungsinya untuk tempat berlangsungnya metabolisme atau kegiatan yang ada di dalam sel. Nah, kegiatannya apa saja? Nah, itu kita lihat pada masing-masing organel sel, karena yang melakukan kegiatan itu adalah organel sel. Apa saja yang dilakukan organel sel? Nah, ini nukleus tadi ya kita bahas ya. Di dalamnya ada nukleolus ya. Nah, apa sih fungsinya nukleus gitu ya? Nah, sebagai pusat atau ya koordinasi semua kegiatan sel. Kemudian dia juga membawa sifat keturunan gitu ya, yang dibawa oleh kromosom ya. Jadi di dalam sel itu ada kromosom, dan kromosom inilah yang membawa sifat pada keturunannya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mitokondria ya. Tadi bisa dilihat ya bahwa salah satu organ dasar namanya mitokondria. Bentuknya mitokondria itu seperti ini, dia punya dua membran, kemudian membran yang dalam itu berlekuk-lekuk. Nah, fungsinya mitokondria ini adalah menghasilkan energi ya. Kemudian yang berikutnya adalah ribosom ya. Ribosom itu fungsinya untuk mensintesis protein ya, jadi untuk membuat protein.
Kemudian kita bahas lagi retikulum endoplasma. Tadi yang paling dekat dengan inti sel ya. Retikulum endoplasma itu ada yang kasar, ada yang halus. Kenapa kasar? Karena ditempeli oleh ribosom. Yang halus itu tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah menyalurkan, berarti sebagai alat transportasi ya dari bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel gitu ya. Jadi retikulum endoplasma fungsinya untuk transportasi atau menyalurkan zat. Nah, retikulum endoplasma tadi juga berupa kantong gitu ya, bentuknya itu seperti kantong berlekuk-lekuk gitu ya. Lepasannya karena tadi untuk pengangkutan ya, lepasannya retikulum endoplasma itu dinamakan badan Golgi. Jadi badan Golgi itu sama ya seperti retikulum endoplasma. Nah, masih sama ya, bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma kemudian disalurkan oleh badan Golgi ke sel-sel yang membutuhkan. Oke. Nah, tadi ya ujung-ujung dari badan Golgi itu akan lepas gitu ya. Jadi ujung-ujung ini akan lepas. Kenapa? Karena dia sudah membawa zat tadi ya. Zat yang dibutuhkan tadi dibawa ke sini. Nah, lepasannya ini berupa kantong ya, karena memang tadi kan kantong gitu yang berlekuk-lekuk ya. Kantong atau disebut vesikel ya. Nah, lepasannya ini disebut dengan lisosom. Nah, ini ya, lepasannya. Nah, di dalamnya lisosom itu terdapat enzim-enzim ya, protein atau enzim ya. Enzim inilah yang berfungsi untuk mencerna ya. Mencerna apa? Mencerna zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Jadi tidak semua sel pada tubuh kita itu umurnya sampai kita mati gitu. Jadi ada umurnya. Jadi seperti sel darah gitu ya. Sel darah merah itu usianya hanya 120 hari, setelah itu mati. Nah, bagaimana setelah mati? Yaitu kan kalau mati kan jadi sampah gitu ya. Nah, kan nggak mungkin ada sampah di tubuh kita banyak ya. Itu nanti sampahnya itu dicerna oleh lisosom. Oke. Nah, berikutnya ada sentriol ya. Nah, itu sentriol akan berperan untuk pada saat sel itu membelah. Nah, kalau tadi vakuola kita bahas di tumbuhan besar ya, kepada tumbuhan pada hewan kecil ya. Jadi vakuola itu pada sel-sel tertentu itu digunakan sebagai untuk mencerna makanan ya. Tapi kalau pada sel tumbuhan itu digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, berikutnya adalah kloroplas. Tadi saya sudah bilang bahwa kloroplas itu berperan untuk fotosintesis ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, kalau kita besarkan ya, kalau kita lihat di mikroskop elektron itu kita akan melihat seperti ini. Nah, ini lempeng-lempeng ini berfungsi untuk menangkap energi cahaya matahari ya. Makanya kloroplas inilah sebagai tempat untuk fotosintesis ya. Nah, berikutnya ini juga dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu dinding sel. Nah, fungsinya apa? Melindungi isi sel dan memberi bentuk sel. Nanti kita lihat ya bahwa bentuk sel tumbuhan itu bersegi gitu ya. Tetapi kalau pada hewan lentur gitu ya, tidak berbentuk. Nah, seperti ini. Jadi kalau sel hewan itu cenderung tidak berbentuk ya. Pada sel tumbuhan bersegi begini ya, ada segi 4, segi 6, segi 5 ya. Tergantung jaringannya apa. Nah, inilah yang menjadi peranan adalah dinding sel. Oke. Nah, ini adalah tadi kan ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, perbedaannya di mana? Dirangkum di sini. Ya, lengkap dengan fungsinya. Ya. Jadi seperti kloroplas itu adanya di tumbuhan tetapi di hewan tidak ada.
dinding sel. Jadi juga sama di tumbuhan ada, tapi di hewan tidak. Tapi lisosom kan nggak butuh ya, lisosom tidak dibutuhkan di tumbuhan, maka di tumbuhan tidak ada, di hewan ada ya. Sentriol juga sama ya, adanya di hewan, di tumbuhan tidak ada. Berikutnya kita bahas jaringan ya. Kalau tadi kita sudah bahas sel, maka kumpulan sel itu disebut dengan jaringan. Nah, ini adalah karya teman-temanmu yang sudah berhasil mengamati irisan membujur bawang bombay dan irisan melintang batang bayam yang dilihat di mikroskop, kemudian difoto pakai HP. Nah, ini hasilnya ya. Ini kita pakai perbesaran 125 kali, irisannya membujur seperti ini. Nah, ini adalah kumpulan dari sel-sel. Jadi satu ini adalah sel. Tapi karena irisan membujur, maka yang kelihatan adalah jaringan yang paling atas. Dan jaringan yang paling atas pada tumbuhan itu disebut dengan epidermis. Nah, kalau gitu ya, kalau kita melintang, kalau membujur itu kan begini ya, kalau melintang kan begini. Jadi kita bisa mengimajinasi ya. Nah, kalau pada irisan melintang ya, kita lihat ada banyak jaringan di sana ya. Ini mungkin epidermisnya agak kepotong ya. Kemudian ada jaringan parenkim, yang ini adalah silim ya, jadi jaringan pengangkut dan seterusnya ya sampai ke dalam. Nah, kalau membujurnya hanya epidermisnya aja yang tersayap atau terlihat di mikroskop jadi seperti ini. Jadi kalau ditanyakan ini apa, maka ini jaringan. Kenapa ini jaringan? Karena kumpulan dari sel-sel. Ini juga sama ya. Nah, ini adalah jaringan-jaringan yang diambil dari organ batang. Jadi satu organ itu adalah kumpulan dari jaringan-jaringan ya. Di paling luar tuh ada jaringan epidermis ya, ada jaringan parenkim, ada jaringan floem, ada jaringan silim dan seterusnya. Ya, mungkin sudah mulai paham ya tentang jaringan itu apa, karena disebut jaringan karena kumpulan dari sel yang sama. Jadi ini adalah jaringan epidermis. Kalau ini adalah irisan organ, maka jaringannya banyak ya, beberapa jaringan. Ini adalah organ ya, batang yang terdiri dari banyak jaringan, tetapi diiris kemudian kita lihat di mikroskop. Baik. Nah, ini daun ya. Kalau tadi kita melihat batang, kita sekarang melihat daun. Berbeda gitu ya antara organ daun sama organ batang. Ya, jadi susunan jaringannya berbeda. Ya. Nah, ini adalah susunan jaringan pada daun. Ada cuticula, epidermis atas, kemudian ada palisade gitu ya. Ada silem dan floem yang punya fungsi berbeda masing-masing jaringan ya. Jadi seperti epidermis ini fungsinya tadi ya sebagai pelindung. Tapi palisade ini fungsinya untuk, karena di daun ya, untuk fotosintesis. Karena apa? Karena pada sel dari jaringan ini, jaringan palisade ini, dia terdapat kloroplas. Nah, silem itu fungsinya untuk mengangkut air ya. Kalau floem fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis ya. Kemudian di jaringan epidermis bawah itu kita akan temukan stomata. Stomata atau disebut mulut daun ya. Fungsinya stomata itu untuk, karena dia bisa membuka menutup, maka dia sebagai sirkulasi udara. Jadi kalau masuk maka dia memasukkan CO2, kalau keluar dia mengeluarkan oksigen hasil fotosintesis. Kita lihat masing-masing tadi ya. Di sini disampaikan bahwa jaringan epidermis itu ini ya merupakan yang paling luar gitu ya, fungsinya untuk pelindung. Kemudian berikutnya adalah jaringan parenkim, jadi di bawahnya gitu ya. Nah, ini adalah hanya keterangan untuk jaringan-jaringan tadi ya.
berikutnya kita lihat jaringan pada hewan. Berbeda memang jaringan pada tumbuhan dan pada hewan. Kalau tadi kan ada epidermis gitu yang paling luar gitu ya. Tapi pada hewan itu jaringannya berbeda ya, paling luar namanya epitel gitu ya. Ada jaringan saraf, ada jaringan ikat, ada darah gitu ya. Kemudian ada jaringan otot, ya ototnya itu ada otot halus, otot lurik, otot jantung gitu ya. Nanti kita lihat organnya dulu, sama dengan kita melihat daun pada tumbuhan tadi ya, seperti ini ya. Kalau organnya daun, maka jaringannya seperti ini. Tapi kalau organnya batang, jaringannya berbeda lagi. Kenapa? Karena fungsi daun tidak sama dengan fungsi batang. Nah, kita lihat apa organ jaringan yang ada pada hewan ya. Tadi ada epitelium, ada otot, ada saraf ya, ada penyokong dan seterusnya. Nah, kita lihat, sekarang kita lihat organ. Kalau tadi kan jaringan itu kumpulan dari sel-sel. Kemudian kita melihat sekarang kumpulan dari jaringan-jaringan namanya organ. Kalau kita lihat organ kan pada tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun. Dan kita sepakat organ-organ ini akan membentuk sistem organ. Sistem organ apa saja yang ada pada tumbuhan? Kita lihat ya. Sistem pernapasan ya, di sana ada daun, ada batang, ada akar. Hanya bedanya kalau pada daun itu dilakukan oleh stomata, pada batang dan akar itu dilakukan oleh lentis sel. Ya, fungsinya sama ya, menghirup oksigen untuk memperoleh energi. Nah, sistem pemangkutan juga sama ya, organnya itu adalah karena sistem organ itu kumpulan dari organ-organ, kita harus menyebutkan organnya. Nah, sistem pengangkutan itu juga dilakukan oleh daun, batang, dan akar. Hanya yang melakukan itu adalah sel tertentu yaitu floem dan xilem. Karena sistem pengangkutan fungsinya mengedarkan sel. Ya. Kemudian ada sistem penguapan ya atau transpirasi yang dilakukan oleh daun dan stomata. Daun ya, transpirasi ini hanya dilakukan oleh organ daun ya. Dia menggunakan stomata ya. Oke, kemudian gerak sama ya yang pakai akar, batang, dan daun karena cuman sistem geraknya pada tumbuhan itu yang melakukan adalah turgor dari sel ya. Nah, jadi dia kenapa sih kok bunga itu dari kuncup bisa mekar gitu ya, karena dia bergerak gitu ya. Oke, nah lebih mudah kita pada manusia itu kita membahas sistem organnya dulu, karena pada manusia mirip dengan sistem organ pada tumbuhan. Jadi ada beberapa sistem organ yang ada pada manusia. Jadi misalnya ya, ini ya sistem peredaran darah, sistem saraf ya, kemudian sistem endokrin ya, sistem pencernaan dan seterusnya. Kita bahas satu-satu ya. Contoh ini. Apa saja sih organ pada sistem pernapasan ya? Ada hidung atau mulut ya, kita bisa bernafas lewat hidung, bisa juga lewat mulut. Kemudian ada tenggorokan ya, yang punya cincin-cincin ini ya. Kemudian ada tenggorokan itu disebut trachea ya. Trachea ini akan bercabang namanya bronchus. Bronchus akan bercabang-cabang lagi namanya bronchiolus. Kemudian di ujung-ujung bronchiolus ada namanya alveolus. Jadi fungsi sistem pernapasan itu adalah memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2 ya. Masuknya lewat mana? Lewat hidung atau mulut, kemudian lewat trachea, kemudian bronchus, ke bronchiolus, kemudian alveolus. Dan jangan lupa bahwa sistem pernapasan kita itu bisa mengembang, mengepis karena ada gerakan otot diafragma yang berada di bawah paru-paru. Oke. Nah, alveolusnya itu berupa gelembung-gelembung itu ya, gelembung-gelembung begitu. Nah, itulah yang digunakan sebagai tempat menampung O2. Nah, kita lihat sistem berikutnya adalah sistem pencernaan makanan ya.
Pasti kita awali dari mulut ya, kemudian kerongkongan, masuk ke lambung gitu ya. Lambung akan masuk ke usus halus akan masuk ke usus besar, kemudian ampasnya ya atau sisa makanannya akan masuk ke rektum. Rektum akan dikeluarkan oleh anus ya. Jangan lupa bahwa itu tadi adalah perjalanan makanan kita ya. Di lambung itu akan terjadi pencernaan mekanik ya, dipecah-pecah, kemudian ada pencernaan kimiawi. Di dalam usus halus ada pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Kemudian di usus besar ada penyerapan air dan pembusukan ya oleh bakteri E. coli. Enzim-enzimnya dari mana? Ada sebagian dari pankreas ini ya. Kemudian ada sebagian dari hati ya. Hati dari kemudian yang hatinya nanti akan di ke empedu ya, jadi produksi hati empedunya akan dimasukkan ke usus halus. Pankreas juga sama ya, jadi hasil enzim dari pankreas masuk ke usus halus. Oke, itu sistem pencernaan makanan. Berikutnya adalah sistem peredaran darah ya. Kalau kalian tahu bahwa sistem peredaran darah itu dimulai dari jantung ya, biasanya gitu ya. Karena apa? Karena fungsi jantung adalah memompa darah. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ya, dari paru-paru dan seluruh tubuh. Nah, kemudian darah ya, namanya peredaran darah, berarti ada jantung dan pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah itu ada darah. Kalau jantung tadi fungsinya untuk memompa darah, darahnya berfungsi apa? Sebagai pengangkutan ya. Kalau darah merah, sel darah merah itu mengangkut oksigen ya dan CO2. Nah, kalau sel darah putih itu fungsinya untuk sebagai pembunuh kuman gitu ya. Kemudian trombosit itu untuk pembekuan darah. Oke. Nah, berikutnya sel saraf ya. Kalau bicara sel saraf pasti kamu bilangnya otak gitu ya. Oke, benar bahwa otak dan sumsum tulang belakang. Jadi ada saraf-saraf di sini, kemudian dia akan ke tepi ya, seperti ini. Ya, otak dan sumsum tulang belakang. Nah, berikutnya adalah sistem pengeluaran ya. Nah, di dalam tubuh kita itu kan ada hasil metabolisme yang perlu dikeluarkan. Apa saja sih gitu ya. Contohnya tadi paru-paru mengeluarkan CO2 memang harus dikeluarkan, makanya paru-paru itu disebut sebagai organ sistem pengeluaran. Yang dikeluarkan adalah CO2. Hati mengeluarkan empedu ya, bilirubin ya. Nah, nanti dikeluarkan dia oleh empedu ya, empedunya dari produksi hati. Kulit punya kelenjar keringat ya, karena keringatnya harus dibuang ya. Kemudian ginjal, apa yang diproduksi ginjal dan dikeluarkan yaitu urin ya atau kencing. Air kencing itu diproduksi oleh ginjal ya, karena digunakan karena sisa metabolisme yang harus dikeluarkan. Jadi apa saja yang dikeluarkan? Kencing ya oleh ginjal, urin ya oleh ginjal, kemudian keringat oleh kulit, empedu oleh hati, dan CO2 oleh paru-paru. Yang tidak saya tayangkan di sini adalah sistem gerak ya. Sistem gerak kan ada otot dan rangka ya. Ototnya itu ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung ya. Dan otot-otot itu menyusun beberapa organ gitu ya. Organ yang menempel pada rangka gitu ya, itu disebut otot rangka atau telur lurik. Kemudian yang dalam, organ dalam tuh semuanya disusun oleh otot polos kecuali jantung ya. Jantung disusun oleh otot jantung. Baik, itu saja yang bisa Bu Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.